Baik, sedang hadirin sekalian, tentang hijrah ini, peristiwa hijrah layak juga untuk kita kenang supaya kita tahu bagaimana pengorbanan dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan datangnya Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berhijrah. Karena sahabat yang ini sudah berangkat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rislika ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, tunggu dulu. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan sebaik-baik orang yang akan menjadi sahabatmu nanti dalam hijrahmu. Baik ya Rasulullah. Abu Bakar enggak tahu siapa orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sudah berhijrah. Utsman bin Affan sudah berhijrah, dan banyak sahabat-sahabat lain yang sudah berhijrah. Yang tinggal hanya beberapa orang sahabat, termasuk Abu Bakar, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Asma binti Abu Bakar, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Rata-rata mereka sudah berhijrah. Jadi bapak sekalian, kenapa Nabi tidak langsung berhijrah? Ternyata Nabi itu berbeda dengan yang lainnya. Nabi, karena beliau terikat dengan wahyu, baru boleh berhijrah kalau diperintahkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kiranya mengambil pelajaran banyak dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW ingat hal tersebut. Beliau tidak keluar dari kota Mekah melainkan setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ada izin, Nabi Muhammad mengutus orang untuk menyampaikan hal tersebut kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku telah diizinkan untuk berhijrah. Mari kita berhijrah bersama. Gembira sekali Abu Bakar. Aku menjadi sahabatmu ya Rasulullah. Tentu sebaik-baik sahabat adalah engkau. Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta. Ya Rasulullah, aku sudah menyiapkan 2 ekor unta, satu untukku, satu lagi untukmu. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW waktu itu? Bisaman ya Abu Bakar. Okey wahai Abu Bakar, tapi aku akan membayarnya. Tidak ya Rasulullah, itu aku sudah siapkan untukmu, hadiah gratis. Nabi tidak. Nabi ingin mendapatkan pahala hijrah dengan sepenuhnya. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita, terimalah, tapi berikan gantinya. Ini seringnya kalau ada orang kasih kita, itu memang hak saya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terima kasih pun enggak kita ucapkan. Yang kita ucapkan alhamdulillah. Ini bukan dari bapak, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal panduan dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau ada orang membuat ma'ruf, membuat kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Fa in lam tajiduhu, kalau kalian enggak dapat sesuatu yang bisa kalian balas kebaikan orang lain kepada kalian, seperti ini aroma tercium aroma durian misalnya, maka minimal ucapkanlah jazakallahu khairan. Itu sekalian, ucapkan jazakallahu khairan sebagai balasan kebaikan dari orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Ini kalau enggak punya apa-apa. Ini kadang-kadang kita punya banyak yang bisa kita beri, tapi jazakallahu khairan, sehingga orang tersebut mengatakan jazakallahu khairan apa? Pak bapak banyak rezeki itu, balaslah. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berhijrah malam Jumat. Perjalanan Nabi di malam itu sebenarnya dalam kondisi yang sangat genting sekalian. Orang-orang Quraisy, mereka sudah menyiapkan strategi untuk membunuh Nabi. Coba bayangkan sekalian, bapak dalam kondisi terancam nyawa bapak, dan sudah tahu malam ini akan dikepung. Jadi orang Quraisy itu, mereka ada 12 kabilah yang besar. Mereka bermusyawarah bagaimana caranya kita bunuh Muhammad. Lalu mereka sepakat kepada sebuah keputusan,
bahwa mereka akan memilih pemuda yang terbaik dari setiap kabilah yang 12 itu, pemuda yang paling gagah, paling ganteng, yang paling hebat dalam berperang, paling hebat dalam menghayunkan pedang. Lalu mereka sepakat nanti 12 pemuda itu setelah mengikat Muhammad versi mereka, mereka ikat, nanti mereka ke-12 ini akan menghayunkan pedang itu serentak. Tujuannya apa? Agar Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Nabi, enggak berani untuk menuntut qisas terhadap kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang membunuh 12 kabilah ini semua. Bagaimana 12 kabilah ini akan dibunuh semuanya? Akan habislah penghuni kota Makkah. Itu yang mereka rancang. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Dan rancangan Allah lah yang benar-benar akan terjadi. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Malam itu Nabi sudah menyiapkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi beliau di tempat kasur, di atas kasur beliau. Dan orang 12 itu sudah mengelilingi rumah Nabi. Nabi membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang dan di belakang mereka ada penghalang, lalu kami tidurkan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi? 12 pemuda tersebut semuanya tertidur. Mana itu? Program besar, target besar, hadiah besar, tapi bisa tertidur 12 semuanya. Nabi keluar dari rumah beliau, sempat mengambil pasir diletakkan di atas kepala mereka masing-masing 12 orang itu. Syahatil wujuh, celakalah wajah-wajah ini, celakalah wajah-wajah ini. Nabi berangkat bertemu dengan Abu Bakar dan terus bergerak menuju ke Gua Thur. Terbangunlah ke-12 mereka. Mereka dapati kok berpasir ini, kok bisa tertidur kita. Lalu mereka mengintip rumah Rasulullah SAW. Oh, masih ada Muhammad, masih ada. Tenang. Lalu ke-12 mereka itu serentak mendobrak pintu rumah Rasulullah SAW. Begitu mereka masuk, Ali bin Abi Thalib terjaga dari tidurnya. Dia buka penutup wajahnya. Terkejut mereka. Loh, kok Ali? Bapak-Ibu sekalian, posisi Ali di waktu itu sebenarnya taruhannya adalah nyawanya. Kalau mereka kesal dan marah, bisa saja mereka itu semuanya membunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi Allah berkehendak punya rancangan yang lain. Allah Subhanahu wa taala punya rancangan. Mereka segera meninggalkan Ali. Kenapa? Bergegas untuk mengejar Muhammad yang kiranya ini baru saja bergerak meninggalkan Makkah. Kemana Nabi Muhammad? Kalau kita lihat peta Bapak sekalian, Indonesia, Arab Saudi, Mesir, benua Afrika ke atasnya, ini Mekah, ini Madinah, di atasnya Syam, Palestina, Jordan, Suria. Jadi seharusnya dari Mekah ke arah utara Madinah. Tapi strategi yang Nabi lakukan adalah apa? Bukan ke arah utara, tapi ke arah selatan dulu, ke Gua Thur, di atas Jabal Thur. Jadi ada dua gua yang terkenal di Mekah. Ada Jabal Nur, di atasnya ada gua namanya Gua Hira. Dan ada Jabal Thur, yang di atasnya ada Gua Thur. 3 hari Nabi berada di Jabal Thur. Dan Nabi luar biasa menyusun strategi untuk keselamatan hijrah beliau dan Abu Bakar. Apa aja yang dilakukan oleh Nabi? Strateginya apa aja? Yang pertama, Nabi menempatkan Ali bin Abi Thalib di rumah beliau. Kemudian strategi berikutnya, Nabi memanggil Amir bin Fuhairah
seorang penggembala kambing. Kambingnya banyak. Tujuannya apa? Untuk menghapus jejak tapak langkah Nabi dan Abu Bakar. Padang pasir kalau nggak ada badai, itu kalau kita berjalan itu ada bekasannya. Ada bekasannya Bapak sekalian. Apalagi padang pasir yang luas seperti itu, ketika berjalan nampak sekali itu ada bekasan. Jadi Nabi menempatkan Amir bin Fuhairah bertugas untuk menghapus jejak tapak langkah Nabi dan Abu Bakar bersama dirinya dan kambing-kambing yang ada bersamanya. Kemudian Nabi menugaskan Abdullah bin Uraiqit sebagai penunjuk jalan Nabi menuju ke Gua Sur, dan nanti dari Gua Sur Nabi berangkat menuju ke Madinah, itu ditemani oleh Abdullah bin Uraiqit. Lalu apa strategi Nabi berikutnya? Itu Nabi kan sudah merancang akan bermalam di Gua Sur, tinggal di sana 3 hari sampai kondisi Mekah aman, baru Nabi akan melanjutkan perjalanan. Siapa yang akan mengantarkan makanan kepada Nabi? Nabi sudah merancang Asma bintu Abi Bakar, putri Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya Sayyidah Aisyah, satu ayah lain ibu. Asma bintu Abu Bakar di waktu itu sedang hamil. Dia menikah dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Yang sedang dia kandung itu adalah seorang putra yang kemudian nanti Abdullah bin Zubair menjadi putra pertama atau bayi yang pertama lahir di Madinah dari golongan muhajirin, itulah Abdullah bin Az-Zubair ibn Al-Awwam. Jadi Bapak sekalian, Asma menggendong bekalan tersebut, diikat bekalan tersebut dengan tali pinggangnya. Namun ketika hendak mendaki ke Jabal Sur tersebut, ini sulit. Dia harus mengikat perutnya dan dia harus meletakkan makanan itu di belakang pundaknya, karena dia akan mendaki dengan kaki dan telapak tangannya. Apa yang dilakukan oleh Asma di waktu itu? Asma membelah tali pinggangnya menjadi 2. Satu untuk mengikat perutnya karena dia sedang hamil, satu lagi untuk mengikat makanan di pundaknya. Ternyata sikap Asma tersebut tercatat dalam sejarah. Dinamakan Asma, dilaqabkan, digelar dengan Zatu an-Nitaqaini, wanita yang memiliki 2 nitaq, 2 tali pinggang. Masya Allah. Kemudian Nabi memberikan tugas satu lagi kepada putra Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq. Tujuannya apa? Untuk menjadi intel. Abdullah bin Abi Bakar ini pergi ke Mekah mencari informasi bagaimana apa yang sedang dibicarakan oleh penduduk Mekah, lalu diam-diam menyampaikan berita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tahu kapan beliau akan berangkat. Namun Bapak sekalian, luar biasa kondisi waktu itu. Walaupun Nabi sudah menyusun rancangan demikian, sangat luar biasa usaha yang sudah dilakukan oleh Nabi, tapi ternyata orang-orang Mekah, mereka ahli dalam mengintai, dalam membaca suasana, dalam meneliti persembunyian orang itu mereka sangat tahu. Sehingga mereka tiba di Gunung Sur. Mereka mendaki. Abu Bakar dan Nabi sudah tahu, ini ada orang menuju kemari. Abu Bakar nampak ketakutan. Di waktu itu Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma zannuka bithnain?" Apa yang kau kira? Kita ini berdua? Allahu thalithuhuma. Melainkan Allah ada yang ketiga. Allah ini yang akan melindungi kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Ya Rasulullah, kalau mereka nanti naik ke atas, mereka lihat ke kaki mereka, akan nampak kita. Jangan takut wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Benar, mereka naik beberapa orang sampai ke mulut Gua Sur. Terjadi keajaiban. Apa itu?
mereka melihat sarang lebah-lebah, sarang laba-laba, dan mereka melihat burung merpati sedang bertelur di sana. Enggak mungkin ada orang di sini. Enggak mungkin ada orang di sini. Sehingga mereka, kalau mereka lihat langsung nampak, tapi karena mereka lihat ini tantangan ini, mereka enggak lihat lagi ke sana. Tipis saja. Dilihat sedikit ke atas langsung nampak. Tapi mereka enggak lihat ke atas sana. Mereka lihat laba-laba dan mereka lihat sangkar merpati tersebut. Dan mereka turun. Jadi luar biasa sekalian, demikianlah Allah mengajarkan kepada kita sebuah hikmah, ibrah bagi kita, bahwa kita ini tetap harus ada usaha. Lalu setelah kita berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya berusaha, tidak serahkan usaha kita kepada Allah. Sebagaimana jangan juga kita serahkan kepada Allah nggak ada usaha. Kalau seandainya kita hanya menyerahkan diri kepada Allah tanpa usaha, itu namanya tawakal. Yang kita disuruhkan apa? Yang kita disuruh oleh Allah berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang terpuji, namanya tawakal. Yang tercela tawakal atau tawakul. Yang terpuji tawakkul. Ya Rasulullah, apakah unta kami ini kami lepaskan kemudian kami bertawakal kepada Allah, atau unta ini kami ikat dulu baru kemudian kami bertawakal kepada Allah? Jangan. Ikat unta kalian kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang jelas saudara sekalian, setelah kita berusaha sudah habis kemampuan kita, serahkan diri kepada Allah. Allah akan melihat dan Allah akan memberikan balasan sejauh mana usaha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian Nabi Muhammad SAW turun naik dua unta tersebut menuju ke Madinah Al-Munawwarah.